Hai teman-teman, kembali lagi bersama aku, Puput Afwa Aimati. Di video kali ini, aku akan membahas mengenai produk olahan susu, yaitu yogurt. Nah, di sini aku juga akan berbagi informasi mengenai cara atau proses pembuatan homemade yogurt yang bisa teman-teman praktekkan di rumah. Nah, yogurt itu merupakan salah satu produk olahan susu yang diproses melalui proses fermentasi yang melibatkan dua bakteri asam laktat, yaitu Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Kedua bakteri ini nantinya akan melakukan proses fermentasi dengan menguraikan laktosa atau gula pada susu menjadi asam laktat, sehingga terjadi perubahan tekstur dari susu yang awalnya cair menjadi semi padat. Yogurt ini memiliki nilai gizi yang tinggi karena meningkatnya total padatan. Nah, menurut Suprihana 2012, yogurt ini memiliki banyak zat gizi seperti sebagai sumber protein, kalsium, fosfor, magnesium, dan juga sebagai sumber kalori. Nah, yogurt ini juga dapat berfungsi atau berperan sebagai probiotik yang baik dalam tubuh kita karena kandungan bakteri yang ada di dalamnya dapat mengontrol aktivitas bakteri di dalam usus kita sehingga nantinya dapat mencegah terjadinya penyakit saluran pencernaan seperti diare dan gastroenteritis. Nah, menurut Fajrianti 2010, yogurt ini juga cocok untuk penderita laktos intoleran atau penderita yang tidak toleran terhadap laktosa karena pada proses pembuatan yogurt ini terjadi penurunan kadar laktosa sampai 30%. Video kali ini aku akan berbagi informasi, berbagi ilmu kepada teman-teman bagaimana cara membuat homemade yogurt. Jadi di sini teman-teman memerlukan dua bahan, yaitu susu segar, kemudian ada kultur bakterinya yang bisa teman-teman dapatkan dari yogurt plant. Susu di sini teman-teman bisa pakai susu segar, susu pasteurisasi ataupun susu UHT. Tapi teman-teman nggak bisa pakai susu kental manis ataupun susu bubuk. So kita mulai aja cara buat homemade yogurt. Yang pertama, ini ada susu segar 1 liter, udah aku masukin ke panci. Terus step pertama yang harus teman-teman lakukan adalah memanaskan susu ini. Jadi kita nyalain dulu ya kompornya. Nah, pemanasan ini teman-teman lakukan di suhu 70 derajat Celcius. Kalau teman-teman nggak punya termometer, kira-kira aja, tapi jangan sampai teman-teman memanaskan susu ini sampai mendidih ya. Kemudian pemanasan susu ini atau yang biasa disebut sebagai pasteurisasi merupakan proses yang digunakan untuk mensterilkan bahan baku itu, susu sendiri, agar tidak terkontaminasi oleh bakteri-bakteri yang tidak kita inginkan. Nah, menurut Sabil 2015, proses pasteurisasi merupakan proses pemanasan yang dilakukan menggunakan suhu di bawah 100 derajat Celcius yang bertujuan untuk membunuh bakteri-bakteri patogen dan juga untuk menginaktifkan enzim-enzim. Sembari kita panaskan, ini kita aduk-aduk ya teman-teman. Kita panaskan dulu kira-kira sampai suhunya 70 derajat Celcius. Jangan sampai teman-teman manasinya itu sampai mendidih. Ini susunya udah mencapai suhu kira-kira 70 derajat Celcius. Jadi kompornya udah aku matiin. Nah, setelah ini susunya kita diamkan dulu sampai suhunya itu turun sampai 40 derajat Celcius. Nah, pendinginan suhu sampai 40 derajat Celcius ini dilakukan untuk mengkondisikan keaktifan bakteri nantinya kita inokulasikan di dalam susu ini. Nah, menurut Judy 2017, pendinginan bakteri Lactobacillus bulgaricus merupakan kelompok bakteri asam laktat yang pada umumnya memiliki suhu optimum untuk hidup itu 40 sampai 45 derajat Celcius. Ini udah mencapai 40 derajat dan udah kayak suam-suamku gitu. Nah, selanjutnya kita tambahkan kultur bakteri ini atau starternya. Aku pakainya dari Biocool. Kita tambahkan ya. Kita dulu. Kita masukkan. Kultur bakterinya kita aduk sampai rata ya, biar bakterinya itu rata.
merata ke semua susu. Nah, menurut Cahyanti dan Sampurna 2015, penambahan kultur probiotik ini akan menentukan viabilitas produk susu fermentasi. Nah, berdasarkan ketentuannya, standar untuk produk susu fermentasi itu mengandung 6 log CFU per mili saat dikonsumsi. Jadi kita campurkan ke susunya, kita simpan susu itu di dalam wadah. Aku pakainya termos, teman-teman boleh pakai wadah lainnya yang kedap udara. Sekarang kita masukkan ya susunya. Nah, kita tutup. Pastikan kita menutupnya sampai rapat ya, karena ini nanti kalau nggak rapat nanti ada udara yang masuk dan itu akan mengontaminasi proses fermentasi. Nah, setelah tadi proses pembuatannya dan setelah kita simpan susunya ke dalam wadah, aku pakainya termos, teman-teman bisa pakai wadah yang lain. Yang penting tempatnya itu bisa tertutup rapat dan kedap udara. Kenapa kita pakai wadah yang kedap udara atau tertutup rapat? Itu digunakan agar tidak terjadi rekontaminasi oleh udara yang ada di luar, sehingga nantinya proses fermentasi yang terjadi itu berlangsung secara maksimal. Menurut Nabila 2015, bakteri Lactobacillus bulgaricus bersifat fakultatif anaerob. Bakteri fakultatif anaerob merupakan bakteri yang dapat hidup dengan baik, baik itu dengan adanya oksigen atau tidak dengan adanya oksigen. Nah, selain itu, hal-hal yang harus diperhatikan pada proses pembuatan yogurt ini adalah lama inkubasi dan juga suhu yang digunakan. Nah, menurut Ilona 2015, salah satu faktor yang mempengaruhi proses pembuatan yogurt adalah waktu inkubasinya. Waktu inkubasi merupakan proses fermentasi yang berlangsung di dalam inkubator dengan suhu 40 sampai 45 derajat Celcius selama 2,5 sampai 3 jam atau di suhu ruang selama 24 jam. Menurut Shaina dan Novita 2014, tekstur yogurt yang kental ini disebabkan karena adanya penggumpalan. Penggumpalan ini terjadi karena terbentuknya asam laktat yang menyebabkan pH dari yogurt turun dan kasein yang ada di dalamnya terkoagulasi atau menggumpal. Selain itu, ada beberapa faktor lainnya yang mempengaruhi proses pembuatan yogurt. Menurut Rahayu dan Andriani 2018, beberapa faktor yang mempengaruhi proses pembuatan yogurt diantaranya adalah substrat, kemudian jumlah kultur yang digunakan, jenis kultur yang digunakan, suhu, dan lama waktu inkubasi. Nah, udah 14 jam nih teman-teman, kita simpan yogurtnya di suhu ruang. Sekarang kita akan lihat bagaimana hasil dari yogurt yang kita buat. Nah, di sini kemarin termosnya udah aku simpan sama 14 jam. Sekarang kita mau lihat hasil yogurt yang kita buat. Di sini aku udah ada wadah, kita tuang ya. Kita lihat. Setelah 14 jam difermentasi, apakah yogurtnya jadi? Dan bagus banget teksturnya. Jadi yogurtnya jadi teman-teman. Nah, di sini kalian bisa mengonsumsinya langsung atau kalian juga bisa setelah 14 jam kalian simpan, kalian fermentasi, kalian bisa menyimpan yogurt ini, kalian pindahkan tempatnya terlebih dahulu, atau di termos seperti ini juga bisa kalian tempatkan atau kalian simpan di kulkas atau di refrigerator. Nah, penyimpanan di refrigerator atau kulkas ini itu dapat membantu untuk teman-teman menjaga kualitas dari produk yogurt yang sudah teman-teman dapatkan. Nah, menurut Octavia et al. 2015, penyimpanan suhu dingin atau suhu refrigerator merupakan salah satu cara untuk menjaga kualitas yogurt, sehingga nantinya itu bakteri asam laktat yang beraktivitas atau melakukan fermentasi itu akan terhenti dan pembentukan asam laktat yang berlebihan itu tidak akan terjadi. Jadi nanti rasa asam yang teman-teman dapatkan itu pas kayak gitu nih.
Nah, karena kemarin kita bikinnya adalah yogurt plain, di sini kalau teman-teman ada yang nggak suka yogurt plain, teman-teman bisa tambahkan ketika ingin mengkonsumsinya, teman-teman bisa menambahkan seperti gula, kemudian perisa buah atau buah-buahan segar yang teman-teman suka seperti stroberi, blueberry, dan yang lainnya. Tuang di mangkok kayak gini, aku mau langsung nyobain yogurtnya karena aku penasaran sih bakal kayak apa sih yogurt yang udah kita buat kemarin. Nah, di sini yang pertama aku mau kasih tahu teman-teman kalau kenampakan yogurtnya ini dia warnanya putih kayak starter atau kultur yang kemarin aku pakai dari Biocool, warnanya dia di sini putih, kemudian teksturnya dia kental kayak yogurt Greek pada umumnya, Greek yogurt. Terus asamnya juga enak. Asam yogurt bukan asam yang berlebihan, asam seperti asam busuk gitu, susu yang busuk, enggak, susu asam, tapi ini bener-bener yang wanginya tuh, harumnya aroma tuh aroma yogurt gitu. Nah, di sini aku langsung mau cobain ya. Di sini aku tambahin ada potongan-potongan stroberinya gitu biar ada variasi rasanya. Karena kan di sini kita kemarin bikinnya yogurt plain. Kita cobain ya. Kekentalannya tuh pas banget gitu, walaupun lebih kental punyanya Biocool yang kemarin aku pakai ya. Ini tuh kentalnya pas, kemudian rasa asamnya itu pas, nggak terlalu asam juga. Tapi buat teman-teman di rumah silahkan mencoba membuat homemade yogurt, mempraktekannya di rumah, karena menurut aku homemade yogurt ini nggak kalah enak kok sama yogurt yang ada di pasaran. So buat teman-teman semua silahkan berkreasi di rumah, silahkan mencoba. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.